Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 326. Azarin meringis, lalu tertawa kecil. Mana ada orang tidur pura-pura sambil ngiler, Mas? Din terkekeh dan menatap wajah istrinya yang masih bermalasan di atas bantal. Ngiler pun tetap cantik. Kamu tuh paket lengkap, ngambeknya lucu, tidurnya manis, bangunnya bikin iman diuji. Azarin langsung menutup wajahnya dengan selimut. Mas Din, istighfar. Tiap lihat kamu, aku malah makin banyak zikir. Bukan karena takut dosa, tapi takut kamu marah. Tawa kecil mereka mengisi ruangan dengan kehangatan. Di balik semua drama dan kepedihan yang sempat mereka lewati, ada cinta yang tetap tumbuh, seperti akar pohon yang tak tampak, tetapi justru paling kuat menopang segalanya. Din membungkuk, mengecup kening Azarin lembut, lalu berbisik, Alhamdulillah, setiap aku pergi, aku selalu ingin pulang ke rumah terbaik, yaitu kamu. Dan Azarin hanya bisa tersenyum, matanya menghangat, hatinya membucah bahagia. Matahari mulai bergeser ke barat, sinarnya yang hangat menyusup masuk lewat jendela kamar, menciptakan bayang-bayang lembut di dinding. Suasana kamar menjadi hangat dan damai. Din masih duduk di sisi tempat tidur, sementara Azarin mulai meregangkan tubuh, menguap kecil seperti anak kucing yang baru bangun dari tidur siang. Mas, gumam Azarin sambil mengusap wajahnya yang masih setengah mengantuk. Aku pengen keluar bentar, jalan-jalan sore gitu. Din yang sedang membetulkan letak bantal langsung menoleh, matanya membulat lucu. Jalan-jalan. Bukannya tadi masih ngantuk banget. Azarin menunduk malu, menggigit bibir bawahnya sedikit. Iya sih, tapi entah kenapa tiba-tiba pengin jalan aja. Nyari angin, sekalian, lihat-lihat bunga mungkin. Din menyipitkan mata, mencoba menahan senyum. Lihat bunga. Ulangnya menggoda. Atau pengin lihat abang tukang cilok lewat. Azarin langsung melempar bantal ke arah suaminya. Mas Din. Ih, enggak. Aku cuma pengin aja. Ngidam, kali. Din menangkap bantal itu sambil tertawa geli. Ngidam lihat bunga. Wah, calon dedek bayi kita punya selera estetika tinggi juga ya. Azarin menutupi wajahnya dengan tangan, pipinya memerah. Jangan godain terus, Mas. Malu tahu. Tanpa banyak basa-basi, Din langsung mendekat, lalu mulai menciumi wajah bulat istrinya satu persatu. Dahi, pipi kanan, pipi kiri, ujung hidung, lalu dagu. Azarin meringis geli, menahan tawa sambil menghindar. Mas, ya ampun, geli. Serunya setengah malu setengah tertawa. Din terkekeh, lalu meletakkan telapak tangannya yang hangat di atas perut Azarin yang membuncit. Dia mengusap lembut dengan gerakan melingkar, seolah sedang menenangkan janin yang mungkin mendengarkan mereka bercanda. 13. Kamu tahu gak, nak, bisik Din ke perut istrinya. Bunda kamu ini ngidam lihat bunga. Tapi ayah janji, kalau perlu satu taman bunga kita borong, asal kamu dan bunda sehat terus. Azarin menoleh pelan, tatapannya melembut. Mas lebay. Din menatapnya lekat. Lebay, karena cinta. Kalau ngidamnya kamu aja lucu begini, gimana nanti pas lahiran? Azarin tersenyum malu. Mas siapkan jadi suami siaga. Din mencubit pipi istrinya pelan. Siap jadi segala-galanya. Suami siaga, tukang cilok darurat, sopir pribadi, bahkan, kalau kamu ngidam minta dijadiin guling juga boleh. Mereka tertawa bersama, seolah tak ada beban apapun. Setelah menunaikan salat asyar, dan waktu sedikit mulai teduh. Din mengangandeng tangan istrinya menyusuri jalanan perdesaan. Semburat jingga merambat perlahan, menyelimuti hamparan sawah yang masih hijau menyegarkan mata. Udara sore di desa terasa lembut,
membawa wangi rumput basah dan sisa-sisa aroma kayu bakar dari dapur warga. Azarin melangkah pelan di samping Din, mengenakan gamis longgar dan kerudung krem, serta cadar warna senada. "Mas, lihat deh," katanya sambil menunjuk ke arah sawah. "Langitnya kayak lukisan ya." Din menoleh, lalu menyenggol bahu istrinya. "Iya, tapi tetap kalah sama kamu." Azarin menunduk, menahan senyum malu. "Mas bisa aja." Mereka terus berjalan menyusuri jalanan desa yang masih berbatu dan berdebu tipis. Anak-anak kecil berlari-lari sambil main layangan, beberapa warga menyapa Azarin yang jarang terlihat keluar rumah. "Neng Asa." "Wah, sekarang sering keluar ya," teriak salah satu ibu-ibu dari teras rumah. Azarin hanya tersenyum dan mengangguk, sementara Din melambaikan tangan dengan ramah. Beberapa ibu-ibu yang duduk di depan warung kecil menatap Din dengan mata membulat kagum. Salah satu dari mereka bahkan membisik pelan. "Itu suaminya Asa, iya. Ya ampun, cakep banget. Kayak artis sinetron. Makanya, jangan main cerai-cerai. Yang dapat gantinya malah makin ganteng," sahut ibu lain yang membuat semua tertawa kecil. Azarin hanya bisa pura-pura tidak mendengar, sementara Din tersenyum lebar, dengan gaya sok tenang. Tiba-tiba, aroma tajam dan menggoda dari warung seblak di pinggir jalan menyergap hidung Azarin. Dia berhenti mendadak, mengendus pelan seperti anak kecil menemukan bau kue. "Mas," katanya pelan, matanya menatap ke arah warung sederhana di depan mereka. "Aku pengin seblak." Din menoleh ke arah yang sama, lalu kembali menatap istrinya dengan ekspresi penuh keraguan. "Seblak? Yang pedas itu?" Azarin mengangguk pelan, matanya berbinar. "Tapi yang gak terlalu pedas ya. Aku cuma pengin kuahnya aja. Aromanya enak banget." Din menghela napas pelan, tetapi sorot matanya penuh kasih sayang. "Oke deh. Yang penting dedek di perut senang." Dia memeluk pundak istrinya dan membimbingnya duduk di bangku plastik dekat warung. Mereka duduk berdua, sementara ibu-ibu di warung mulai saling berbisik, penasaran. Salah satu dari mereka, berusia sekitar 40-an, menatap Azarin dengan alis terangkat. "Neng Aza sekarang hamil berapa bulan?" 14. Azarin membenarkan posisi duduknya, lalu menjawab dengan senyum tipis di balik cadarnya. "Alhamdulillah, sudah masuk bulan ketiga, Bu." "Wah, luar biasa." "Ya," sahut seorang ibu-ibu lain yang duduk menyamping, dikenal dengan sapaan Bi Titin. Suaranya penuh nada ingin tahu yang samar-samar menyeratkan nada lain. "Dulu waktu masih sama si tentara itu, 3 tahun gak isi-isi, banyak yang sangka kamu mandul, sama yang ini, langsung jadi. Subhanallah, memang rezeki itu gak salah pintu ya." Azarin hanya menunduk sopan, lalu kembali menatap wajan seblak di depan penjual yang masih mengepul panas. Namun, dia pikir sudah berhenti, rupanya tidak sama sekali. "Tapi aku dengar Alea juga hamil ya. Dia kan? Ya itu, nikah sama mantan suami kamu, kan? Kalau begitu, berarti si tentara itu gak mandul dong. Terus, kenapa Asa gak hamil-hamil dulu waktu sama dia? Aneh ya." Azarin menggigit bibirnya. Ada sesuatu dalam nada si ibu yang membuat hatinya menciut. Belum sempat dia menjawab, suara lain menyusul, dari arah belakang. Tapi, aku pernah dengar kabar, katanya anak yang dikandung Alea itu, bukan anak si tentara." Tiba-tiba warung itu sunyi. Semua seperti menunggu kelanjutan. "Ya mana tahu aja ya, Bu. Soalnya, ceritanya kok ganjil. Alea itu nikah sama mantan suami adiknya sendiri, terus tiba-tiba hamil. Jangan-jangan, itu anak orang lain. Mungkin itu sebabnya juga si tentara langsung talak 3. Azarin tercekat. Ujung jemarinya bergetar di atas meja. Wajahnya terasa panas,
meski udara desa mulai sejuk di sapu senja. Dia tak tahu harus menjawab apa, karena apapun jawabannya hanya akan membuat luka lama menganga. Namun sebelum dia sempat membuka suara, Din menepuk pundaknya dengan lembut. Lalu dia menoleh pada kerumunan ibu-ibu dengan senyum yang tak sepenuhnya ramah. "Bu, saya izin bicara, ya." Din menyenderkan punggung, nada bicaranya santai, tetapi berlapis makna. "Kadang, cerita yang kita tahu, cuma kulitnya. Tapi banyak yang keburu berasumsi seolah sudah baca isi bukunya. Padahal belum tentu semua yang terbuka itu kebenaran, dan belum tentu semua yang tertutup itu kesalahan." Beberapa ibu saling berpandangan. Din menatap mereka satu-satu, matanya jernih namun dalam. "Saya gak pernah sibuk mengklarifikasi masa lalu istri saya, karena saya sibuk mencintainya hari ini dan menjaga masa depannya." Dia lalu menoleh sebentar pada Azarin dan tersenyum, mengelus lembut perut istrinya. "Dan soal anak, bukan siapa yang cepat punya, atau siapa yang lebih dulu. Tapi siapa yang benar-benar berniat membesarkannya dengan cinta dan tanggung jawab." Hening sejenak. Bititin terlihat hendak membalas, tetapi Din sudah berdiri, menoleh sekali lagi dengan senyum yang membuat beberapa ibu buru-buru memalingkan pandangan. "Kita hidup di desa yang adem, Bu, jangan rusak kesejukan ini dengan prasangka. Karena kadang, yang paling nyakitin bukan kenyataan, tapi kata-kata yang dilontarkan tanpa tahu kebenarannya." Din lalu membantu Azarin berdiri, menyodorkan wadah plastik berisi seblak ke tangan istrinya yang masih setengah terkejut. "Yuk, pulang, sayang. Seblaknya udah dapat, sekarang saatnya makan sambil peluk-pelukan." Azarin hanya mengangguk pelan, tetapi matanya berkaca-kaca. Mereka melangkah pergi pelan-pelan. Namun, langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar gumaman salah satu ibu-ibu. "Ya, namanya juga 15. Laki-laki, kalau sudah enggak cinta, apa aja bisa dijadikan alasan." Din menoleh pelan. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya kini mengeras. Dia menghela napas panjang sebelum kembali bersuara. "Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, Bu." Dia melirik perlahan ke arah ibu-ibu yang sempat menyindir nama Alea. "Kalau hari ini kita bisa dengan mudahnya menjatuhkan sesama perempuan, jangan kaget, kalau besok anak perempuan kita, atau adik, atau keponakan kita, diperlakukan dengan cara yang sama oleh orang lain." Beberapa wanita di sana tampak menunduk, wajah mereka mulai berubah. "Saya ini laki-laki, Bu. Tapi saya tumbuh dari rahim perempuan. Saya dijaga oleh cinta seorang ibu, dan sekarang saya punya istri, yang saya jaga marwahnya bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memilih saya meski masa lalunya penuh luka." Din menatap Azarin, lalu menatap kembali mereka satu persatu. "Dan tentang Alea," ucapnya, lebih pelan namun tegas. "Tidak ada perempuan yang layak dituduh mengandung anak lelaki lain hanya karena dia pernah menikah lagi. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang. Tuduhan seperti itu bisa lebih kejam daripada hukuman apapun, apalagi jika datang dari sesama perempuan." Warung itu hening, angin sore meniup pelan dedaunan di pohon depan, membawa serta aroma seblak yang tadi terasa hangat, kini seolah hambar oleh kata-kata yang menggantung. Din tersenyum tipis, bukan mengejek, tetapi getir. "Saya tidak butuh semua orang percaya dengan kebenaran, karena kebenaran tidak butuh pembenaran. Tapi saya minta, jangan gunakan lidah kita untuk menodai hidup orang lain yang bahkan tidak kita kenal utuh." Lalu dia mengelus pundak Azarin, yang sejak tadi diam menahan perasaan campur aduk. "Yuk, sayang. Warung ini terlalu ramai untuk menggoreskan luka." Azarin mengangguk pelan, menggenggam tangan suaminya. Saat mereka melangkah pergi, satu-satu dari ibu-ibu di sana mulai saling menatap, entah karena malu, atau karena tersentil pada akhirnya. Tetapi Din masih sempat berkata sekali lagi sebelum benar-benar berlalu.
Perempuan itu bukan untuk dijatuhkan oleh kata-kata sesama perempuan. Tapi dijaga, seperti kita ingin anak perempuan kita kelak dijaga. Langkah kaki mereka menjauh, menyisakan senja yang mulai turun perlahan, dan keheningan warung yang kali ini tak lagi dibumbui gosip. Para ibu-ibu itu saling menyenggol pelan, wajah-wajah mereka tampak mulai berubah, tak lagi sumringah oleh gosip, tetapi lebih karena rasa malu yang mencuat dari hati yang baru tersadar. Beberapa remaja putri yang duduk di bangku warung, menunggu pesanan sebelaknya, ikut saling pandang dan berbisik pelan. Dari kejauhan, mereka melihat sosok Din yang kini merangkul pundak Azarin dengan lembut. Sesekali, tangannya terulur mengusap pelan kepala istrinya, sebuah sikap penuh kasih sayang yang begitu nyata. Bahkan lewat bahasa tubuh saja, orang tahu cinta di antara mereka bukanlah rekayasa, apalagi sekadar pelarian. Tiba-tiba, salah satu ibu yang dari tadi diam, membuka suara dengan nada lebih pelan namun tak kalah menusuk. Itu, suaminya Neng Aza itu, pengacara loh, bukan orang sembarangan. Aku dengar, mertuanya juga dari kalangan pengusaha. Katanya, di kampung sebelah udah dibelikan rumah, direnovasi habis-habisan sampai kayak villa. Mewah banget. Itu sih kata orang kampung sebelah. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang mendadak turun, membungkam siapa saja yang masih ingin berkata-kata miring. 16. Namun, satu suara lain menyusul, kali ini nadanya tajam, diselubungi ketidakikhlasan yang tak bisa ditutup-tutupi. Iya, nasib orang siapa tahu. Dulu mah dipikir gak bisa punya anak, sekarang malah hidupnya naik kelas. Tapi, ya namanya juga rejeki, mungkin karena nikah sama orang kota. Mata-mata yang lain hanya menunduk. Beberapa bahkan diam-diam melirik ke arah anak-anak gadis mereka sendiri. Salah satu ibu muda menarik napas panjang. Tapi suaminya Neng Aza itu beda. Ya, dari tatapannya aja kelihatan, dia anggap istrinya berharga banget. Iya, beda sama yang dulu, sahut ibu-ibu yang lain. Sementara Bititin sudah tak lagi bersuara. Perkataan Din tadi, sudah cukup menamparkan harga dirinya. Azarin masih menunduk sambil menyeruput seblak yang kini mulai dingin, namun rasa pedasnya masih membekas di lidah, meski bukan itu yang membuat wajahnya memerah. Din, yang duduk di sampingnya, melirik istrinya dengan senyum penuh siasat. Dia tahu, perempuan di sampingnya ini bukan marah karena seblaknya kepedesan, melainkan karena ucap-ucap tajam yang tadi menusuk di warung itu. Dengan suara rendah dan gaya sok serius, Din berdehem kecil. Sayang. Azarin tak langsung menoleh, hanya mengangkat alis sejenak. Aku udah putuskan sesuatu yang penting banget. Apa? Azarin bertanya dengan nada malas, matanya masih menatap ke mangkuk. Din mendekat pelan, lalu berkata dengan nada dramatis. Kalau suatu hari nanti kamu lahir lagi ke dunia, kamu tetap harus jadi istriku. Karena kalau gak, aku bakal demonstrasi di depan surga, minta reinkarnasi ulang. Azarin spontan menoleh, menahan tawa yang nyaris meledak. Apaan sih, Mas, gumamnya, pipinya makin memerah. Serius. Din mengangguk-angguk. Soalnya cuma kamu yang bisa bikin aku rela makan seblak pinggir jalan sambil dikerubutin ibu-ibu. Azarin akhirnya terkekeh pelan, mulutnya menahan tawa. Dan cuma kamu yang bisa bikin cowok setampan aku rela duduk di kursi plastik merah, berkeringat, dan tetap bilang, ini enak banget, meskipun kepedesan. Din berpura-pura mengusap peluh di jidatnya, lalu berkata, kalau demi kamu, seblak rasa cabai setan pun bisa terasa kayak puding coklat. Tawa Azarin pun pecah. Pipinya kian merah, bukan lagi karena pedas, tetapi karena gombalan suaminya yang tak kenal lelah. Dia menunduk, menghindari tatapan suami yang terus menggodanya. Din pun makin iseng, menggoda sambil mencubit lembut pipinya. Ih, Mas tuh ya,
Gumam Azarin, separuh malu, separuh manja. Ihnya lucu banget, kayak bayi aku nanti, balas Din cepat sambil menengelus pelan perut istrinya. Azarin tertawa kecil.